1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Ariel Susanto dari GKI Jemur Sari. Saya harus edit bukan Ariel tapi Ariel. Nanti dipikir saya gimana gitu ngobrol dengan artis. IE jadi E itu terjemahan lama. Oh. IE jadi I kan. Terjemahan lama. Padahal bukan orang lama ini, orang baru. Kayak ini bukan jangan. Ini Nggak boleh nyebut merek. Okay. Nama roti ini juga. Nama roti ya. Nama roti I-nya. Baik. Apa yang gereja bisa lakukan di masa-masa pandemi seperti ini? Tadi kami mengangkat satu perbincangan tentang Ijol Market ya. Kami ngobrol tentang proyeknya GKI wilayah Jawa Timur, yaitu memangkas distribusi dari petani kepada end user. Jadi menolong petani juga menolong end user juga. Nah, ada banyak orang yang gini gereja bisa lakukan dan kadang-kadang ini nggak kepikir, Mbak, karena tadi ribet dan kadang-kadang muncul omongan-omongan miring. Lo gereja lah berarti berbisnis, Pak. Nah, bagaimana dengan hal ini? Kalau ribetnya dulu ya. Ya, ribetnya betul. dulu. Ya, ribetnya bahkan betul. bukan rodok, bukan agak, sangat tapi ribet. sangat ribet karena kalau kayak kita kumpulkan yang saya tadi cerita di awal, kita belanja alkes, kemudian kita salurkan sebagai bantuan gratis untuk banyak orang. Itu gereja banget, maksudnya boleh. Pertama gereja banget dan tidak ada peluang siapapun untuk mengeluh. Barangnya kurang, barangnya kok kayak gini. Karena kan barangnya dibantu kok datangnya telat. cuma-cuma. Okay. Mau komplain juga sungkan kan, harusnya kan orang dikasih begitu. Nah kalau ini kan orang beli, begitu. Nah itu yang potensi bikin komplainnya. Karena pengalaman kita juga nggak. Berapa kali Bapak sudah dikomplain? Kalau urusan komplain itu saya arahkan ke Pendeta Samuel. Kita sebut CEO-nya Ijol. Jadi kalau ada komplain, saya teruskan ke Pendeta Samuel. Jadi tempat sampahnya di sana, saya nggak mau pusing. Ya tapi tentang kualitas, karena ya jujur. QC-nya kita kan bukan orang yang punya pengalaman lama tidak expert di situ ya. Saya juga baru tahu setelah terjun ini ternyata ada loh yang namanya wortel buah dan wortel sayur. Oh iya, saya juga baru tahu. Itu dua hal yang beda dan bentuknya beda. Ini nggak bisa ketukar-tukar. Melon itu ada jenis-jenisnya, sakata, bla 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 bla. Iya. Itu jadi belajar lagi itu dong. Yang kompleks yang apa ya? Yang apa tadi istilahnya? Ribet. Nah, yang kedua kalau tentang apa ya? Jadi gereja berbisnis begitu. Gereja berbisnis. Nah, bagaimana nih menanggapi suara-suara seperti itu? Nggak usah bikin begini pun. Persepsi bahwa gereja itu adalah sebuah bisnis itu kan sudah ada. Sudah banyak ada di kepala orang. Ya. Yang apa ya? Yang memang mungkin punya luka sama gereja, punya luka sama pendeta atau gembala tertentu. Jadi ya bahkan jangankan begini, maaf, orang juga bisa mengira bahwa kolekte itu sebagai sebuah sumber bisnis gitu. Nah, ya lumrah sih kalau memang ada itu, tapi kembali makanya yang penting itu bukan soal dalam tanda kutip jualannya, tapi visi awalnya apa gitu. Makanya hashtag yang kami bikin kan salah satunya hashtag bantu petani. Oke. Tapi sempat nggak keluar statement seperti itu dari beberapa, ada suara-suara yang muncul seperti itu. Kok berbisnis begitu? Ada? Sejauh ini saya dengar sendiri nggak. Belum. Okay. Karena memang mungkin sejak awal kita memang yang kita visinya ya, bahwa bantu petani. Bahwa dari situ ada bisnis yang ya ada nuansa bisnisnya. Nah, ya itu sebagai sarana kita membantu saja gitu. Oke. Kan kalau kita bantu petani ya, jualkan barangnya, pasti kan ada margin, ada untung di situ. Nah, apakah itu tidak termasuk bisnis? Oh iya. Iya.
kita jadi ada pola di mana kita Bapak pasti mengambil margin karena kita ada biaya juga operasional, Jadi anak-anak relawan ini kan juga sediakan makan meskipun sederhana, nasi bungkus begitu lah. Tetapi ya ini kembali karena jenjangnya itu enggak banyak, jadi petani, gereja, end user. Jadi terpangkas cukup signifikan sehingga harga yang sampai ke end user juga enggak tinggi, tapi harga yang di petani juga enggak ditekan banget gitu. Dan gereja ngambilnya juga enggak, maksudnya ala kadarnya, begitu. Tidak terlalu banyak begitu ya. Asal menutup untuk operasional. Begitu. Pak, ini sebuah visi yang bagus. Yang mungkin kekasih Tuhan yang mendengarkan, ada beberapa gembala yang mendengarkan pagi hari ini, mungkin bisa jadi ide juga untuk gereja melakukan itu ya. Ini banyak gembala yang mendengarkan loh ini, Pak. Iya. Karena gini, kita juga melihat kan. Tadi selain bantu petani dari hulunya, hilirnya ini kan kita juga punya semangat untuk membantu ibu-ibu yang sampai hari ini masih takut keluar rumah ke pasar, ke supermarket begitu. Jadi beberapa menginformasikan bahwa terima kasih karena ya ini langsung sampai depan rumah begitu. Dan itu saya katakan pada akhirnya kita cukup bahagia juga karena bukan cuma bantu petani, bantu konsumen, tapi barang-barang yang sudah di packing ini kan harus didistribusikan sampai ke end user. Nah, siapa yang nganter? Nah, kita melibatkan jemaat-jemaat yang berprofesi sebagai kurir. Dan itu mengkaryakan mereka. Mengkaryakan mereka dan banyak saat ini banyak anggota jemaat atau warga biasa yang dalam istilah saya mendadak kurir. Betul. Karena situasi ekonomi lagi gini, mereka kena PHK dan segala macam. Ya wis, saya punya sepeda motor. Ini yang bisa saya lakukan. Why not gitu ya? Jadi kita libatkan di. Jadi ini ada dua sisi yang terbantu ya, petani. Bukan dua sisi, tiga sisi ya. Petani, kemudian jemaat diberdayakan juga atau mereka yang membutuhkan pekerjaannya, dan juga end user ya. Nah, tadi kan janjinya sebelum kami jeda tadi mau buka Alkitab dulu nih supaya kelihatan Kristen. Ya gitu ya. Kan soalnya begini, ada orang bilang, "Kak, itu pelayanannya enggak Kristen banget gitu, Pak." Bagaimana dengan suara seperti itu? Firman Tuhan ternyata lengkap memang ya. Oke, silakan, Pak. Tadi malam itu saya berdiskusi dengan beberapa teman tentang teks ini gitu. Matius 14 ayat 13 sampai 36. Ini bagian yang sangat populer sih tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya kita mungkin enggak usah baca semuanya, tapi summary-nya saja. Orang-orang ini kan sangat lagi ngefans banget sama Yesus. Kemanapun Yesus pergi diikutin gitu ya. Nah, Tuhan menyembuhkan banyak yang sakit, Tuhan mungkin juga berkhotbah sama mereka. Nah, satu kali ayat 15 kan, Matius 14 ayat 15 dibilang, tempat ini sunyi, hari sudah mulai malam, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Jadi ini statementnya murid-murid lapor sama Yesus, ini sudah malam nih, nanti makannya gimana? Disuruh aja Yesus, mereka beli dewek-dewek gitu di desa-desa terdekat. Karena pada waktu itu belum ada Gojek, GoFood ya. Kan? Jadi nyebut merek lagi. Dapat berapa persen sih? Aduh, 2 kali saja. Nggak boleh ya. Maaf. Promo itu. Iya. Jadi Yesus kan bilang begini ayat 16. Tetapi Yesus berkata pada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan.
Jadi murid-murid berpikir bahwa tugas memberi makan itu, tugas makan, memenuhi kebutuhan makan itu bukan tugas mereka. Bukan tugas mereka. Itu suruh aja ke desa-desa terdekat sendiri. Beli makan dewek-dewek. Ya. Nah, Yesus, dananya nggak ada ini. Budgetnya nggak cukup. 5.000 orang. Ya. Itu bahkan bisa lebih. Karena hitungan 5.000 pada zaman itu kan biasa pria saja, belum istri-istrinya, belum anak-anaknya. Nah, Tuhan bilang kan, ternyata Tuhan Yesus bilang, loh istilahnya, wes, ya gak usah mereka pergi loh, kamu yang kasih makan. Iya, itu tugas kita, wes. Nah, saya mau mengatakan bahwa bukan hanya hal-hal rohani diurus sama Yesus, tapi juga hal-hal yang jasmani, urusan roti, urusan ya ini roti dan ikan gitu ya, makan. Tuhan Yesus juga concern di situ. Nah, ini sebenarnya yang kemudian kalau saya harus menjelaskan teks apa di Alkitab yang paling bisa menginspirasi, menjadi dasar bagi kegiatan kami. Bahwa ya bisnis, itu urusan jasmani, itu urusan ya. Tapi kembali, kalaupun berbisnis kan sejauh visinya clear untuk kebaikan banyak orang, dan keuntungan pun bukan untuk keuntungan orang per orang. Persoalannya kan itu bukan untuk saya, bukan untuk pendeta Samuel, ya oke aja sih. Pak, dalam sebuah aktivitas atau kegiatan yang ranahnya tadi visinya jelas ya, biasanya kalau itu sudah berjalan dan ada market bergeser, dan akhirnya visi itu hilang, dan akhirnya menjadi sebuah yang penting untung banyak begitu. Bagaimana untuk menjaga visi itu tetap ada? Kemungkinan itu selalu ada. Jelasanya masuk angin lah, tengah-tengah itu masuk angin. Bocor. Kemungkinan masuk angin dalam perjalanan. Nah, tapi kemungkinan itu jauh lebih mungkin terjadi kalau sebuah proyek pelayanan seperti ini hanya dikendalikan oleh satu orang. Jadi kan nggak ada kontrol. Ya. Nah, ini yang saya sebut saja, saya dan pendeta Samuel itu hanya 2 di antara mungkin ada 7 orang lain yang ada di tim ini. Yang dan itu semua pendeta ya? Enggak semua. Aktivis gereja, penatua gitu ya. Jadi orang-orang yang punya hati untuk hal-hal beginian. Nah, kami tim kurang lebih 10 orang ini. Nah, ini kerja sebuah tim itu sebenarnya sebagai kontrol tersendiri. Jadi kalau ada satu yang mulai masuk angin, ya yang 9 ngeroi. Ada 2. Kecuali kalau 10-10-nya masuk angin semuanya. Tapi itu paling enggak itu terantisipasi dengan sebuah sistem bahwa kita kerjakan ini bersama-sama, bukan perorangan. Pak, kalau tadi dengar ribetnya dulu dengan komplain dan lain sebagainya, itu kan kadang-kadang gereja mikir iya Pak, untungnya nggak seberapa, komplainnya besar. Kadang mereka enggan untuk menyentuh ranah pelayanan ini. Apa yang Bapak bisa katakan kepada mungkin yang sedang mendengarkan pagi hari ini yang enggak lah Pak? Gitu. Jadi kalau bicara pelayanan untuk kemuliaan Tuhan, jangankan untung, rugi pun harus dijalani. Siap. Gitu. Ya, ini sama sebenarnya kalau kita berpikir sebuah gereja atau lembaga misi mengirim misionaris ke pedalaman sini, sini. Nah, nggak untung itu ya. Nah, kalau ukuran keberhasilan hanya dalam 1 tahun kamu bisa bawa berapa orang, berapa orang, dengan kos yang dikeluarkan, saya rasa juga orang akan banyak yang menarik diri. Wah, rugi nih, ini proyek rugi, tapi ya pelayanan memang proyek seperti rugi. Itu ya. Jadi ya tidak bisa dibilang
Ya harus diambil berarti ya. Iya, ya. Sebisa mungkin gereja mengambil ceruk ini ya. Iya, ya kalau pemahaman secara iman kita kan yang menarik adalah ya konsep yang paling mendasar, Allah datang turun ke dunia untuk menebus dosa kita. Manusia. Pertanyaannya kan cek repotnya sih. Ya. Allah mau melakukan itu buat kita. Harusnya kan dia berkuasa, dia bisa lakukan segala macam. Iya, gitu. kalau kok ngurusi kita, ya biarkan yang bikin salah kita sendiri, kita ngurus sendiri. Terus kita ini juga gak kebagusan untuk ditebus gitu ya. Nah, intinya kalau Allah saja sudah mau repot sama kita, ya kita harus siap repot juga buat orang lain. Ya. Pak, so far ini jalan mulai Juni ya? Ini mulai Juni awal. Oke. Apa respon dari petani, atau apakah ada, maksudnya mereka merasa terbantu atau ya biasa saja atau bagaimana? Apakah sudah ada respon dari mereka? Beberapa testimoni itu ada, bahkan kami dokumentasikan, kami masukkan ke IG kami, nah, dan pada umumnya mereka juga merasa terberkati. Okay. Dan kemarin sih kami baru posting satu testimoni gini. Jadi orang kan seringkali berpikir kita hanya melayani Surabaya dulu sampai sejauh ini, belum bisa Sidoarjo, Malang gitu. Nah, ada orang nanya, ada satu ibu ini dari Cilacap, saya sebut aja namanya, Bu Tantri, dia seorang bidan, dia orang yang murah hati. Nah, dia itu order di Ijol beras gitu. Nah, tapi kita kan mikir ini ngirimnya ke Cilacap piye gitu, apa ongkirnya lebih mahal. Nah, ternyata niatan jadi gini, Pak, saya beli di Ijol di Surabaya, terserah nanti dikirim ke dari mana? Ijol dikirim ke panti asuhan mana kayak gitu. Gitu Kak. Kami sangat juga murah hati ya Ibu. Kami juga tercerahkan. Oke, jadi ada satu lagi saya baru tahu juga order dari Vancouver, Kanada. Jadi kebetulan saya kenal Pak Arifin. Pak Arifin ikut pesen ya, iya gitu. Jadi tapi yang nggak dikirim ke sana, tapi barang itu untuk menjadi berkat distribusi ke yang membutuhkan di sini, begitu. Jadi kekasih Tuhan juga bisa terlibat juga ya di situ ya. Kalau rumah Anda jauh, ini kan pendengar kita ini bisa ke seluruh dunia, Pak. Ke seluruh dunia. Seluruh dunia. Jadi Anda pun bisa pesan untuk didistribusikan dekat. Jadi ini bentuk pelayanan yang mungkin bisa kita lakukan di masa-masa seperti ini ya. Iya. Salah satunya ya. Salah satunya. Ada salah banyak sebenarnya. Sebenarnya pandemi. Bukan salah banyak, maksudnya ada banyak begitu loh. Iya, pandemi ini kan sebenarnya sebuah ruang kesempatan yang membuka kesempatan buat kita untuk lebih kreatif berpikir ya. Sekreatif mungkin begitu. Out of the box tadi. Dulu gereja nggak pernah kepikir kan, Pak, akan memangkas, akan ambil kalau dalam situasi normal ya dulu enggak. Ngapain kita main gitu ya, jujur aja sebenarnya kalau bicara margin gitu loh, tipis sekali margin itu kalau saya nanti mau tanya aja di off air ya. Tadi soalnya nggak dibuka HPP-nya berapa, jualnya berapa. Itu rahasia perusahaan ya. Oke, ya kekasih Tuhan, mungkin hari-hari ini Anda sebagai gereja Tuhan, gereja tidak bicara gedung, tidak bicara organisasi, tapi organisme, Pak ya. Setiap kita adalah gereja. Ini yang bisa kita lakukan untuk membantu orang-orang yang mungkin bagi kita tidak terjangkau ya, karena mereka jauh di sana di desa, petani kita nggak kenal begitu. Dan kita juga tidak, ini petaninya kan tidak dipilih. Oh, yang Kristen aja itu enggak kan, Pak? Semua kita membantu setiap orang yang membutuhkan. Dan petani tuh, saya pernah ke sebuah desa, lihat kerjanya petani itu soro loh, Pak. Nanam panas-panas, terus sudah panen, harganya sangat murah, itu miris gitu. Ya. Bapak pernah turun langsung ke petani? Belum pernah ya? Saya lahir di kota. Enggak, maksudnya ini loh dalam masa ini.
Belum pernah ya? Tidak pernah. Ya memang saya sesekali harus ke sana, Pak. Yaitu lahir di kota, tidak sempat mencicipi desa, secara real kehidupan orang desa, ya membayangkan saja, saja. Tapi kalau turun bener, lihat belum ya. Cuma lihat aja saya sudah bisa membayangkan soronya. Sengsaranya. Saya dulu pernah tanya kepada salah satu petani yang kebetulan saya kenal ya. Waktu itu harga lombok naik gitu, yang sempat sampai 100.000 per kilo. Saya tanya ke petani, dari petani itu cuma 10.000, Pak. Saya bilang, ya Tuhan, mereka tidak menikmati apa yang orang keluhkan begitu, mahal. Dari kami nggak mahal gitu. Yes. Nah itulah. Ada permainan-permainan di tengah-tengah. Oke. Ya. Saatnya gereja ambil ceruk ini untuk istilahnya melayani ya. Mungkin kelihatannya nggak rohani, tapi ini rohani juga ya. Iya. Menolong orang. Ya, kalau yang rohani itu kan Yesus berkhotbah, Yesus menyembuhkan orang sakit, tapi ngurusi makan ini kan ya semua tampak tidak rohani. Tampaknya tidak rohani, padahal semua area dalam kehidupan ini adalah rohani ya. Iya. Apapun itu, tidak ada di kotak-kotakan ini rohani ini enggak, tapi semua hal yang kita lakukan itu harusnya baunya rohani gitu ya. Baik, kekasih Tuhan, silakan Anda bisa bergabung bersama dengan kami, Anda bisa bertanya, Anda bisa berdiskusi, atau Anda mau tanya nih, Pak saya mau beli ini gitu. Nanti hubungi siapa gitu. Boleh, silakan. Anda mau bersaksi juga bahwa mungkin Anda mendapatkan pertolongan dengan pelayanan-pelayanan yang gereja kerjakan hari-hari ini yang simple, yang mungkin selama ini tidak terpikirkan. Anda juga bisa bergabung bersama dengan kami 0315046000. Saya buka untuk Anda SMS WA 0813 330 60000. Kami kembali ke ruang dengar kekasih Tuhan sesaat lagi.